밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsya Nova dengan NIM 2310722043. Pada hari ini saya akan mereview buku atau novel yang sesuai dengan jurusan atau prodi saya, yaitu Prodi Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya. Pada hari ini saya mengambil novel yang berjudulkan Anak Rantau dari penulis Ahmad Fuadi. Sebelum kita mereview isi bukunya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari penulis tersebut, yaitu Ahmad Fuadi. Ia adalah seorang novelis besar asal Indonesia. Ahmad Fuadi, ia lahir di Bayur, sebuah desa kecil di pinggir Danau Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah mantan jurnalis asal Indonesia. Ia bersekolah di Gontor selama 4 tahun, dan itulah yang menjadi inspirasinya dalam membuat novel-novel hebat. Berawal dari kegemaran Ahmad Fuadi menulis buku harian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 lahirlah karya pertama Ahmad Fuadi berupa novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Alam Tiga Warna atau Ranah Tiga Warna. Beliau merupakan lulusan Universitas Pajajaran dengan gelar Hubungan Internasional. Dia pergi ke suatu negara untuk belajar. Dia pergi ke Kanada, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris. Pada tahun 2017, ia membuat novel hebat yang berjudul Anak Rantau. Nah, novel ini merupakan novel yang mencerminkan kehidupan dan kebiasaan masyarakat Minangkabau. Latar budaya yang kental dengan adat istiadat Minang menjadi salah satu daya tarik novel ini. Dengan dipilihnya novel ini, banyak adat dan tradisi Minangkabau yang mengingatkan masyarakat masa kini yang sudah mulai lupa. Kebiasaan merantau mungkin masih ada hingga saat ini, namun larangan adat seperti perkawinan suku tidak lagi diabaikan. Novel ini cocok dibaca di kalangan masa kini karena pergaulan dalam kehidupan tokoh utama dan teman-temannya. Novel ini juga banyak mengandung nilai atau pesan moral. Salah satu contohnya adalah mengajarkan kita tentang belajar memaafkan dan melupakan. Oke, itu dia tadi tentang latar belakang dari penulis dan latar belakang dari isi dari novel ini. Dan selanjutnya saya akan menceritakan apa sih yang ada di dalam buku ini, apa cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, novel ini bercerita tentang seorang siswa SMP yang bernama Don't Worry Be Happy, atau yang biasa dipanggil di novel ini itu adalah Happy. Happy yang tinggal di Jakarta bersama ayahnya, Martias, dan adiknya Dora. Suatu hari, Martias menerima rapor Happy yang kosong dan tidak ada nilainya. Martias kecewa dengan Happy dan merasa gagal mendidiknya. Kemudian, Happy diajak Martias pulang kampung ke Minangkabau. Happy yang belum pernah pulang ke rumah sebelumnya senang dengan ajakan ayahnya tanpa mengetahui rencana di baliknya. Setelah beberapa hari ditinggal di kampung Tanjung Durian, Happy mengetahui kenyataan pahit bahwa hanya Martias yang kembali ke Jakarta. Ia ditinggalkan ayahnya di pinggir jalan saat hendak naik bus. Happy yang masih memegang koper berserakan masih merasa terbuang dan ada perasaan dendam terhadap ayahnya. Kini Happy menjadi anak rantau yang tinggal di kampung ayahnya. Happy bertekad mencari uang sendiri agar bisa membeli tiket pesawat ke Jakarta. Ia ditinggal di desa bersama kakek dan neneknya. Kakeknya bernama Datuk Marajo dan nenek Salisah. Ia harus mengikuti aturan kakeknya dengan melanjutkan sekolah di desa dan dibimbing oleh kakeknya sendiri. Mulai dari mengaji, menginap di surau, dan berbagai aktivitas budaya lainnya yang jarang ia temui sebelumnya. Happy mempunyai sahabat bernama Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Mereka bertiga belajar, bermain, dan berpetualang bersama. Ia bertemu dengan Ibet, guru baru di SMP-nya yang mengajarinya banyak hal.
Happy juga tak melupakan tekadnya mencari uang untuk membeli tiket pesawat dan kembali ke Jakarta. Ia mendapat bantuan dari kedua temannya untuk bekerja dengan mencuci piring di Luko Maktuoros, mengurus surau, dan menjadi kurir Bang Lennon, terpidana preman. Dari pekerjaan tersebut, Happy mendapatkan banyak uang yang ditabungnya di celengan bambunya. Padahal tidak cukup untuk membeli tiket pesawat. Selama di desa, Happy belajar dan mengetahui banyak hal. Selain gurunya dan kakeknya, dia juga belajar dari alam. Dia mengalami banyak petualangan luar biasa bersama teman-temannya. Mereka pergi ke Saranjin dan membentuk tim detektif kecil. Mereka menangkap pencuri desa, memburu hantu pengedar narkoba, dan menyusup ke markas dan pengedar narkoba di desa mereka. Mereka pun bertemu dengan Pendekar Luko, seorang pahlawan nasional yang tinggal di rumah hitam yang sering ditakuti oleh anak-anak seusianya. Di akhir petualangannya, Happy menemukan makna hidupnya yang penuh dengan perasaan marah dan dendam terhadap ayahnya, Martias. Dia menyadari bahwa dendamnya diselimuti rasa rindu dan takut ditinggal oleh ayahnya. Dia akhirnya memaafkan semua yang telah dilakukan ayahnya kepadanya. Nah, di dalam novel ini juga banyak banget mengajarkan kita tentang budaya dari Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan dan daerah perantauan. Budaya ini dalam novel Anak Rantau paling tidak ada 3 yang menarik, yaitu makna keluarga, makna persahabatan, dan tradisi masyarakat Minangkabau. Nah, dari yang ketiga tadi, saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada makna keluarga. Makna keluarga terbagi lagi menjadi 3. Saya mengambil 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu keluarga adalah wadah saling memberi perlindungan, cinta, dan kasih. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan kasih dan sayang. Keluarga merupakan memberi cinta dan kasih bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga juga memberi perlindungan yang sangat dibutuhkan terutama bagi anak-anak. Kasih sayang juga merupakan komponen dasar untuk membentuk karakter dan akhlak anak. Hal ini dibuktikan dalam kutipan novel Anak Rantau di halaman 83. Lalu, bagai induk ayam habis menang tarung, nenek dengan lembut merengkuh cucunya di bawah ketiaknya. Jangan salah kira, kami berdua hanya ingin menjaga kau, tidak sesat langkah. Dan ingat, kami sayang Waang, dengan cara berbeda, bisiknya. Happy merasakan gelombang hangat mengalir ke dadanya. Rasa yang belum pernah dia rasakan, dibela seorang perempuan dengan sepenuh hati. Dalam hati, Happy bertekad akan membela perempuan ini berkali-kali lipat. Dalam hati, dia bertanya-tanya, siapa 2 anak mereka yang hilang itu? Tokoh Happy merasakan kasih sayang yang selalu tulus diberikan oleh sang nenek kepadanya. Layaknya sebuah keluarga, cinta dan kasih yang diberikan belum pernah Happy rasakan karena ibunya telah meninggal ketika melahirkannya. Nenek selalu membelanya ketika sedang dimarahi oleh sang kakek. Selain itu, nenek juga selalu memberikan hal yang terbaik untuk Happy. Lalu bagian yang kedua yaitu keluarga adalah memberi pendidikan pertama untuk anak. Seorang anak ketika lahir ke dunia kemudian tumbuh dewasa secara bertahap akan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Dimulai dari berlatih mengenal benda, orang-orang sekitar, sampai tahap berbicara. Anak-anak akan belajar dan tumbuh dengan baik apabila kehidupan keluarganya penuh cinta dan kasih sayang dalam memberikan bimbingan dan pengajaran. Hal ini dibuktikan dalam kutipan novel Anak Rantau halaman 5-6 yang berbunyi Martias bersyukur karena hanya perlu 2 kali saja mengajari Dora memasak. Setelah itu, gadis muda ini
mengambil alih kekuasaan dapur dari tangannya tanpa banyak cincong. Baginya, ini salah satu ukuran kesuksesan dalam mendidik anak gadis. Martius mendidik anak perempuannya dengan baik. Martius mengajari Dora untuk memasak, dan tidak lama Dora sudah pandai dan menyiapkan makanan untuk keluarganya. Keluarga merupakan tempat pemberi pendidikan pertama untuk anak. Pendidikan yang diberikan juga tentang keterampilan, ilmu pengetahuan, agama, dan budi pekerti. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah pelengkap yang memberikan waktu, cinta kasih, pelajaran, dan segala sesuatu kebaikan yang sangat dibutuhkan setiap anggotanya, sehingga hal tersebut menjadi berharga dan tidak ternilai harganya. Hal ini dibuktikan dalam novel Anak Rantau di bagian atau halaman yang nomor 22 yang berbunyi, bagaimana mungkin Martius akan lupa karena dia telah karam dalam kenangan bersama Nurbaiti. Baginya, istrinya hanya dia seorang saja. Tidak akan pernah pupus dalam kenangannya kejadian hari itu saat Happy lahir. Anak keduanya ini ditakdirkan menjadi piatu saat baru berusia setengah jam. Martius sangat mencintai istrinya yang telah tiada, Nurbaiti. Sepeninggalan Nurbaiti, Martius enggan untuk menikah lagi. Martius sudah berjanji kepada Nurbaiti untuk akan selalu menjaga Happy dan Dora sebaik mungkin karena baginya mereka adalah harta yang paling berharga untuknya saat ini. Lanjut yang kedua, yaitu makna persahabatan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan peran orang lain di dalam kehidupan untuk berbagi perasaan. Biasanya tempat berbagi perasaan adalah orang tua, tetapi sebagian orang lebih nyaman jika berbagi perasaan dengan orang lain yang dapat dipercaya. Salah satu peran yang bisa dipercaya selain orang tua atau keluarga adalah sahabat. Sahabat adalah tempat berbagi baik suka maupun duka. Makna persahabatan yang ditemukan pada novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, yaitu persahabatan adalah tolong menolong di setiap keadaan. Persahabatan adalah saling menghibur. Persahabatan adalah bersedia memaafkan kesalahan satu sama lain. Persahabatan adalah belajar bersama untuk mencapai keinginan. Persahabatan adalah tidak pernah berubah kebersamaannya. Persahabatan adalah kebahagiaan. Persahabatan adalah rasa bangga. Persahabatan adalah menepati janji satu sama lain. Persahabatan adalah menanamkan rasa saling percaya. Persahabatan adalah happy, atar, dan zen, memecahkan masalah bersama. Persahabatan adalah bersedia berubah menjadi lebih baik. Persahabatan adalah melewati suka dan duka bersama. Persahabatan saling melengkapi. Persahabatan adalah rasa khawatir. Dan persahabatan adalah saling melindungi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu adalah tradisi budaya Minangkabau. Yang pertama ada falsafah adat bersendikian syarak bersendikian kitabullah. Dasar adat Minangkabau, adat bersendikian syarak bersendikian kitabullah merupakan sistem religi Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup orang Minang, bahwa agama dan adat adalah segala sesuatu tidak dapat terpisahkan dalam budaya. Minangkabau salah satu hubungan adat dan agama dalam Minangkabau. Falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Salah satunya adalah adat dan agama Islam. Kakek menyampaikan ajaran sebagai orang Minang untuk memahami sumpah sakti nenek moyang orang Minang mengenai hubungan adat dan agama Islam. Hal ini terlihat pada kutipan novel halaman 163. Yang berbunyi,
Sebagai orang Minang, kalian wajib memahami sumpah sakti nenek moyang kita di Bukit Marapalam dahulu kala. Begini bunyinya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Maknanya, adat Minangkabau itu merujuk pada agama dan agama merujuk pada Al-Quran. Agama yang memberi fatwa, adat yang melaksanakannya. Antara agama dan adat itu tidak untuk dipertentangkan, tapi saling bersandar satu sama lain. Kalian amalkan agama, tetapi kalian hormati pula adat istiadat kita yang kaya ini. Adat yang baik kita pakai, yang buruk kita buang. Kutipan itu terlihat jelas bahwa budaya Minangkabau antara adat dan agama adalah saling bersandar satu sama lain. Adat dan agama memiliki makna yang merujuk hukum adat berdasarkan hukum agama. Hukum agama berdasarkan Al-Quran, dan segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama. Jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya dengan satu yang lainnya. Yang kedua, ada falsafah alam terkembang jadi guru. Orang Minangkabau menanamkan tanah airnya dengan alam Minangkabau. Pemakaian kita alam tersebut mengandung makna yang tiada tara. Unsur alam terkembang jadi guru merupakan sistem pengetahuan dalam unsur kebudayaan Minangkabau. Hal ini dapat dilihat di novel Anak Rantau di halaman 18 maaf. Yang berbunyi, Martias bangga bisa mengenalkan suasana kampung pada anaknya. Dia melihat peluang yang pas memasukkan nasihat turun-temurun itu. Alam semesta ini penuh kejutan. Coba kau amati dan renungkan. Ambil pelajaran dari semuanya. Itulah yang disebut oleh orang-orang tua kita di Minang, alam terkembang jadi guru. Alam terkembang jadi guru. Terlihat jelas bahwa unsur alam terkembang jadi guru, umat manusia haruslah dinamis dan tidak menyesuaikan serta mengembangkan dirinya di manapun ia berada, baik di tanah asal maupun di tanah rantau. Umat manusia dituntut untuk bisa selaras dengan alam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal tersebut yang dilakukan Martias mengajarkan Happy agar selalu peristiwa yang terjadi secara alamiah di alam merupakan pengajaran dalam hidup kita. Sehendaknya kita sebagai manusia harus mengambil pengajaran dari segala fenomena alam yang terjadi. Yang ketiga, yaitu prinsip masyarakat Nansakato. Masyarakat Minangkabau selalu mengusahakan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan keluar. Jalan keluar yang ditunjukkan adat Minangkabau adalah musyawarah untuk mufakat. Bukan musyawarah untuk melanjutkan pertengkaran. Dalam adat Minang, kita dikenal dengan istilah sepakat untuk tidak semufakat, yaitu bahwa setelah kata mufakat tercapai, keputusan harus dilaksanakan oleh semua pihak. Hal tersebut dapat dilihat di novel Anak Rantau halaman 202. Yang berbunyi, ini kampung kita sudah krisis keamanan. Kalau mau bersama, insya Allah bisa kita atasi, kata Datuk dengan penuh semangat. Asal usul Datuk, peserta rapat akhirnya bermufakat untuk menghidupkan lagi ronda malam yang sudah hilang, dan mereka akan melibatkan warga secara bergantian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.